Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici ini tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan semoga kalian yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan seperti biasa nih teman-teman, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim lewat Instagram atau email kami. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih Ci? Ini ada boneka nih soalnya. Iya, untuk kali ini kita mau cerita tentang asal-usulnya boneka ini. Yang seru banget nih udah diri ini boneka. Iya, makanya. Oke, ini sebelum Cici ngelanjut ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi. Gimana tuh caranya? Caranya gampang banget, kalian subscribe, like, komen, share video-video kita ke teman-teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian. Dan jangan lupa juga kalian nonton video kita, jangan di skip-skip ya. Dan kalau kalian baru subscribe, bisa tuh nonton dari video kita yang awal sampai yang kemarin. Oke nih, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Gak usah lama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke nih Ci, untuk malam ini lu udah prepare buat ikan bawa boneka nih? Iya, buat kali ini gue mau cerita tentang kisahnya boneka ini ya. Dan kenalin juga boneka ini namanya Keiko. Oh, Jadi ini berasal dari Jepang. oh dari negeri Sakura itu. Nah, awal mulanya dia ada nih, maksudnya di Jakarta inilah gitu. Terus dia ini sebenarnya dikasih dari orang tuanya saudara gue gitu. Jadi di saat dia masih kecil itu dia dikasih boneka ini dari orang tuanya, yaitu bapaknya gitu. Nah, kurang lebih dia ini udah dipegang sampai sekarang lah intinya ya, udah dirawat itu kurang lebih 60 tahunan. Udah lama banget tuh nih boneka Ci. Udah lumayan lama banget ya, udah 60 tahunan lah kurang lebih. Nah, semenjak dia saudara gue ini kecil, dia ini dirawat, dia diajak main segala macam. Dan kebetulan Keiko ini ya sosok yang ada di dalam boneka ini emang udah ada dari sananya. Jadi pas dia dari Jepang ini dibawa ke sini, dan emang dia ini udah ada di dalam dirinya boneka ini gitu. Jadi Keiko ini adalah sosok yang ada dalam boneka ini. Betul, sosok yang ada di dalam boneka ini. Dan awalnya memang dia dirawat, kayak bajunya juga dirapihin segala macem lah, dan rambutnya juga ini ganti ya karena rambut aslinya udah agak-agak botak. Jadi dia diganti sama wig. Nah, Keiko ini seneng sama anak-anak kecil gitu. Cuman kan ya namanya manusia, makin lama makin besar, akhirnya dia carilah nih teman-teman yang ada di sekitar situ, kayak sesama makhluknya gitu. Oh, si Keiko ini cari teman maksudnya? Cari teman-teman kayak tiba-tiba kan namanya dia ada makhluk sini, sesama makhluk yang tak kasat mata kan otomatis bisa berinteraksi dong gitu. Nah, dia itu kayak ngobrol gitu, kayak kenalan lah sesama kayak kita aja manusia sama anak kecil gitu kan ya, kayak kenalan gitu. Akhirnya dia punya temen juga nih sesama makhluknya gitu. Yang saudara gue ini udah tumbuh dewasa, akhirnya dia juga nggak terlalu diajak main lah, intinya kayak gitu. Namanya kan kalau anak kecil kan selalu diajak main, kayak dirawat, disayang-sayang ya. Misalnya kayak didudukin nih, kita ngobrol sendiri gitu kan sama bonekanya, terus kayak diajak main masak-masakan segala macem gitu kan. Pas udah tumbuh dewasa, akhirnya dia udah nggak terlalu merhatiin si Keiko ini, makanya dari situlah Keiko punya teman-teman yang sesamanya lah gitu. Cuma walaupun udah nggak diajak main, tapi sering dirawat juga, kayak bajunya nanti dicuci, digantiin gitu. Terus kayak dia dibersihin badannya kayak gitu. Walaupun udah nggak diajak main, tapi tetap dirawat di saat itu gitu. Nah, kebetulan Keiko ini berasalnya dari Jepang ya. Dia itu dulu tuh lahirnya di tahun 1931. Udah lama banget ya, 1931. Terus dia ini anak perempuan. Nah, dia dilahirkan dari orang tua yang
jadi ibunya ini cuma kayak pacaran terus berhubungan dan ibunya hamil, tapi bapaknya tidak mau bertanggung jawab gitu saat itu. Nah, karena Keiko ini waktu itu masih berumur 2 tahun, umur 4 tahunan, umur 4 tahun. Cuma dari umur 2 tahun itu dia emang kayak ditelantarin gini nih sama ibunya, kayak ibunya tuh benci banget sama dia karena merasa lo tuh anak yang gak gue harapin gitu. Jadi sebenarnya mungkin dia benci sama si lakinya mungkin ya, tuh, cuman ngabisin ke anaknya bener. mungkin ya. Nah sebenarnya ibunya itu kayak awalnya ini kayak seneng banget nih sama kehamilan ini dan berharap kayak oh berarti nih dia sama bapaknya dia untuk selama-lamanya nih Iya, gitu. gitu. Tapi ternyata nggak sesuai yang diharapkan gitu. Bapaknya ninggalin ibunya dan ibunya ngerawat dia. Dari usia 2 tahun dia udah mulai kayak dianiaya gitu. Maksudnya kayak salah dikit dipukul, salah dikit ditendang katanya kayak gitu. Nah terus di saat dia usia 4 tahun itu dia tuh kayak nangis gitu, entah minta susu atau minta apalah sama anak kecil ya, dia juga lupa minta apa. Pokoknya dia tuh nangis yang benar-benar nangis kejer lah, namanya bocah ya, minta sesuatu nggak diturutin pasti nangis kan gitu. Nah di situ dia ditendang sama ibunya, terus diinjek sama ibunya, terus kayak benar-benar dianiaya lah sampai akhirnya dia meninggal gitu. Berarti meninggal pas umur 4 tahun sih. Betul. Nah entah kenapa dia ini emang kayak suka nyamperin ibunya nih, kayak maksudnya ibunya kemana-mana dia ngikutin, ibunya kemana dia ngikutin gitu. Dia ngerasa kayak masih hidup aja lah gitu walaupun dia udah di alam lainnya gitu. Nah dari situ ibunya tuh kayak punya rasa penyesalan udah ngelakuin itu ke Keiko, dan ibunya itu kayak ke toko boneka nih, kayak ke toko boneka, terus kayak dia nih suka banget nih sama boneka ini gitu, tapi dia nggak sanggup untuk beli. Okay. Nah inilah dari situlah kayak Keiko tuh ngerasa ibu gue tuh suka banget nih sama boneka ini. Nah mungkin boneka ini bakalan dibeli nih sama ibu gue gitu, intinya gitu. Makanya dia memilih boneka ini buat dimasukin sama Keiko karena awalnya tuh ibunya tuh suka banget sama boneka ini dan berharap dia ini dibeli sama ibunya dan dirawat sama ibunya gitu. Jadi si Keiko ngerasa bener-bener kayak dirawat lagi gitu sama ibunya. Iya, ngerasanya kayak dia berharapnya kayak semoga ibu gue beli boneka ini supaya dia bisa ngerawat lagi nih. Jadi dia ngerasa kayak dirawat lagi nih sama ibunya. Deket gitu. lagi sama ibunya gitu. Betul, tapi sayangnya karena ibunya nggak punya uang, ya nggak dimiliki nih boneka ini sama ibunya gitu. Sampai akhirnya ketemulah sama bokapnya saudara gue dan dibelilah boneka ini untuk dikasih ke anaknya gitu. Dari situlah dia bisa ada di Jakarta ini gitu. Awal mulanya dia ke Jakarta ini ya gitu, dan awal mulanya dia masuk ke dalam tubuhnya boneka ini ya karena itu tadi ya? Karena ibunya tuh misalnya dia kayak ke toko apa boneka ini, kayak ya ampun bonekanya lucu banget gitu, kayak seolah-olah ngingetin dia sama anaknya gitu. Karena kan emang mungkin lebih tinggi sih ya, tapi kan dia kan benar-benar badannya tuh benar-benar kayak badan orang kan, kayak anak kecil kan. Jadi ibunya tuh ngerasa kayak ini tuh bonekanya tuh bagus, lucu, ngingetin gue sama anak gue, intinya kayak gitu. Hanya si Keiko memilih boneka ini buat dia masukin dan berharap ibunya ngerawat. Bakal beli itu boneka kan. Ya, tapi ternyata ya hasilnya ibunya nggak mampu buat beli boneka itu gitu, sampai akhirnya dia dimiliki sama saudara gue ini gitu. Dan itu awal mulanya dia dirawat, diajak main segala macam, akhirnya dia tumbuh dewasa dan dia udah nggak dirawat lagi lah, intinya udah nggak diajak main, bukan nggak dirawat. Sampai akhirnya saudara gue juga udah meninggal kan. Nah dia dari situ emang udah lama sih, semenjak udah nggak diajak main, dia bermain sama kayak 6 atau 7 makhluk lah gitu yang ada di badan boneka ini gitu. Nah makhluknya ini dari 7 atau 6 ya, ya yang gue sebutin yang gue lihat aja 6 ya. Kayak ada tante ini, kayak dia tuh ngerasa kayak dirawat nih sama si tante ini, tante Putih. Terus dia tuh ngerasa kayak dia tuh sosok ibunya buat dia, ibu buat dia gitu. Terus ada sosok anak kecil juga ya, ada tiga sosok anak kecil, ada anak cowok, ada anak cewek. Namanya nggak mau disebutin namanya, pokoknya ada cowok, ada cewek, dan ada tante juga, dan ada
banyak juga sih, ada kayak modelan cowok tapi bukan orang gede, tapi bukan anak kecil juga gitu, gimana ya, remaja gitu. iya dah kayak modelan remaja gitu ya. Jadi mereka itu kayak ngerasain tuh keluarga nih gitu. Di dalam boneka ini gitu. Betul, dan awal ketemunya juga namanya makhluk-makhluk gitu kan keliling-keliling aja lah gitu ya. Nah dia ketemu, akhirnya dia main, dia happy gitu. Nah dari situlah ngerasa nyaman satu sama lain, akhirnya mereka berteman sampai sekarang gitu. Dan mereka semua masuk di Dalam satu badan boneka ini. dalam badan boneka ini gitu. Dan dia juga nggak suka kalau rambutnya itu dibuka karena dia tuh ngerasa kayak malu. Sebenarnya kan dia bule nih ya. Kurang. Cuman semenjak botak rambutnya karena udah terlalu lama juga Iya, ya seumur namanya ya. ibaratkan kayak kita aja kalau udah tua rambutnya hilang kayak rontok rontok, kan. ya bener. Nah dia juga kayak gitu. Nah di belakang sini ada botak dan dia malu, makanya dia dikasih boneka, kasih wig dikasih gitu. wig ini gitu. Dan selama dirawat di sana juga sebenarnya sih aman-aman aja. Cuman kadang dia suka pergi-pergilah gitu boneka ini. Bagi gimana maksudnya? Jadi kan dia kan ditaruh di lemari ya, lemari yang kaca, lemari kaca, dan dia kayak didudukin gitulah. Nah di situ dia tuh kadang-kadang kayak misalnya nih jam 7 malam nih, gue lihat nih dia masih ada nih di lemari kaca itu gitu kan. Terus ntar jam 12 malam misalkan kita kebangun buat minum lah atau buat ke kamar mandi lah, tiba-tiba dia nggak ada, dia nggak ada di lemari itu gitu. Nah habis itu kadang juga pas paginya didiemin aja nih, pas paginya dia balik lagi ke tempatnya. Oh di lemari itu lagi ada lagi. Di lemari itu lagi. Cuman kadang juga kayak misalnya malam nih dia ada nih, terus jam berapa dilihat nggak ada, tapi pas pagi dilihat nggak ada juga. Dicari tuh di sekeliling rumah, tato-tatonya dia ada di dapur, tato-tatonya dia ada di halaman belakang, kadang-kadang juga ada di kamar gitu. Kadang dia balik ke tempatnya, kadang juga enggak gitu. Ya, tapi masih dalam kawasan lingkungan masih rumah tuh. lingkungan rumah itu nggak pernah pergi keluar-luar dari rumah sih gitu. Cuman ya emang dia ini kayak suka mungkin bete kali ya di dalam lemari, makanya dia kayak suka main kemana-kemana gitu. Oh itu berarti nggak ada yang mindahin tuh sih, Ci? Nggak ada yang mindahin, bener-bener kayak ya kita pas mau tidur lah, mau pas ke kamar ngeliat dia masih ada nih. Pas kita bangun lagi mau minum atau mau ke kamar mandi, dia tiba-tiba nggak ada. Cuman kan kayak udah kita ngantuk, cuma tujuan kita mau minum atau mau ke kamar mandi, ya udah dong. Ya nggak tahu kayak cuma sekilas gitu Iya, doang. nggak ada. Pas pagi dilihat lagi, ternyata udah ada gitu, ada lagi gitu. Itu tanpa ada yang mindahin kan, misalnya di orang Benar, situ, di rumah nggak situ nggak ada yang mindahin kan. Iya. Sama itu kadang malam-malam ada, pagi-paginya nggak ada gitu. Kayak dia tiba-tiba ada di kamar atau di dapur atau di mana gitu. Jadi suka-suka dia lah. Oh jadi main-main sendiri tuh, Ci? Iya, kadang dia suka pergi-pergian gitu. Nah makanya gue niat buat bawa dia ke sini karena mau cerita juga tentang kisahnya dia kan. Nah biar berbagi kisah juga sih, karena kan kalau boneka ini kadang ada sosok yang suka masuk ya, apalagi kan bentuknya kayak manusia Kayak gini manusia kan. banget ya sih, Bener. bener. Kayak dari tangannya aja ada 5 ada kan. 5, Iya, iya. terus kakinya kayak model badannya tuh bener-bener kayak anak umur 1 tahun ya nggak sih? Makanya gue niat buat ceritain tentang boneka ini gitu, karena kan menurut gue kayak ya menarik juga lah buat dibahas gitu. Apalagi kan ini boneka emang udah lama banget ya. Udah lama banget. Hampir 60 tahun 60 tadi. tahun kurang lebih. Sampai Itu juga sekarang kan ini lebih- masih ada gitu. Bener. Masih kelihatan bagus gitu, Ci. Ini kelihatan kalau dirawat gitu. Bener. Semua ya tangannya aja masih ada, kakinya juga semuanya masih, Iya, sepatunya lengkap aja masih gitu, iya, bagus. Ini sepatu dari awal, Ci. Dari awal Belum pernah diganti gitu. nggak pernah diganti. Cuman bajunya aja yang mau diganti gitu. Nah, kalau udah tahu nih, Ci, selama Om lu pegang boneka ini ada nggak nih, Ci, gangguan-gangguan lain gitu selain dia pindah-pindah sendiri atau gimana gitu, Ci? Kalau gangguan-gangguan kayak pindah-pindah sendiri itu sih nggak ada sih, ya palingnya suka pindah-pindah sendiri aja. Selain itu sih nggak ada lagi yang kayak misalnya gangguan apa-apa gitu, nggak Iya. ada. Selain dia pindah-pindah ya mungkin dia suka main gitu kan. Itu maksudnya ada yang ngeliat gitu lagi gerak atau gimana gitu sih? Enggak sih, cuman ya, yang mereka kasih tahu ke gue kayak tiba-tiba ada di lemari, tiba-tiba nggak ada gitu. Kan pas lagi mikir kalau dia lagi gerak gitu nggak Enggak. ada. Kayak gerak Cuman- sendiri atau apa? Bola mata gerak sendiri. Nah itu sih tadi pagi kan kebetulan ini baru diantar kan sama om gue kan. Nah diantarnya ke rumah nyokap. Nah kebetulan anak gue yang nomor 2
Dia bilang ini matanya gerak-gerak kata dia gitu. Beneran kan kalau dalam posisi kayak gini dia diem kan, kecuali kayak kita gerak-gerakin badannya otomatis dia kayak ngedip-ngedip atau matanya bergeser-geser, tapi ini dalam posisi kayak gini dia ngedip, dia matanya kayak kita aja gitu, ngelirik gitu. Iya, itu yang dirasain anak lu tadi tuh, Ci? betul. Dan kebetulan sih sama-sama ngeliat sih, dia bilang emang ngeliat nggak dia kayak gini-gini kata dia gitu, matanya kayak ngelirik-ngelirik aku terus dari tadi kata dia kayak gitu. Iya lihat, gue bilang gitu. Nah terus dia tuh Aurel tuh anak gue yang kedua tuh bersihin tangannya, terus bersihin badannya kayak dilap-lapin gitu, terus sempet mau gantiin baju juga kan tadi, ganti baju aku aja nih, aku masih kecil kata dia, muat kan. Cuman ya udahlah nggak usah, gue bilang kan biar pakai baju aslinya aja gitu. Nah, kalau perasaan lu nih, Ci, awal megang boneka ini atau ngeliat boneka ini gimana sih? Nah, pas tadi pagi sih pas gua lihat gitu ya, terus gua kayak megang itu atau tiba-tiba kepala gua kayak puyeng, terus perut gua kayak mual parah, pokoknya kayak ya gitulah, kayak mualnya tuh luar biasa lah gitu, kayak gitu doang sih yang Jadi, perasaan gua. Beda kayak sama boneka-boneka yang lain gitu, misalnya yang Beda, yang nggak ada, mungkin yang nggak ada dalamnya gitu, nggak ada isinya gitu ya. betul. Kayak kita ngerasa awal juga gua pas megang dia agak-agak merinding ya. Terus ya itu kepala gue pusing sama gue mualnya luar biasa gitu. Terus sebenarnya setiap boneka enggak setiap boneka juga sih, ada beberapa boneka yang emang ada isinya, karena kadang tuh mereka ngerasa kayak ih badannya mirip gue nih gitu, aku masuk situ gitu. Oh jadi apa, jadi wadah nih buat makhluk-makhluk yang gitu ya, Iya, yang suka mungkin sama bentuknya bener. atau wajahnya gitu ya. Iya, Apa kayak mirip nih kayaknya gitu ya. kayaknya mirip gue nih, aku masuk aja lah sini gitu. Dan gue juga punya nih boneka anak gue nih, boneka Masya ya. Itu emang bonekanya udah lumayan serem ya karena udah dicoret-coret mukanya. Tapi anak gue suka cerita kayak nih Masya nih kalau malam tuh suka jalan sendiri tahu gitu. Terus jalan-jalan kemana? Iya kadang kamar mandi gitu dia, kadang di depan TV gitu dia, kadang dia tiba-tiba ada di atas kata dia gitu. Terus pokoknya dia tuh cerita kalau si boneka Masyanya ini suka jalan-jalan lah kalau malam gitu. Kadang aku kalau mau pipis aja minta anterin sama Masya gitu. Terus gue kan nanya dong ya, ini boneka Masyanya itu jalan sendiri apa dede gendong apa dede Ya, tuntun lah gitu gitu ya. Enggak, dia jalan sendiri katanya. Terus kadang-kadang dia suka meluk aku kata dia kayak gitu. Itu gerak, gerak. Iya bener-bener kayak meluk. Nanti deh kalau emang ada gue kasih fotonya ya. Iya boleh berarti, bawa aja boleh. Ya gitu sih, kadang emang nggak setiap boneka tapi beberapa boneka ada yang ada isinya lah gitu. Ya kan kayak misalnya juga ada boneka nih yang seneng banget dimainin sama anak-anak. Nah kebetulan kayak makhluk ini tuh kayak dia enaknya diajak main terus nih sama si Anak itu. sama si anak ini, aku masuk sini aja biar diajak main terus sama si anak ini gitu. Jadi ya kadang-kadang beda sih, ada yang dia ngerasa ini mirip sama gue gitu kan, kayak pas gue meninggal usianya segini gitu kan. Oh iya mungkin Iya. kayak gitu ngerasa. Terus ada juga yang kayak gue nggak pernah diajak main nih gitu kan, aku mau main sama manusia aja. Ya dia masuklah ke bonekanya si anak itu gitu. Oke nih mungkin ada lagi nih gue tanya nih, kalau sosok Keiko sendiri tuh Ci, kayak gimana sih kalau boleh dijelasin tuh, maksudnya kayak fisiknya gitu, rambutnya, mukanya gitu ya. Kalau Keiko itu ya rambutnya sebenarnya kurang lebih sama ya, sama bule gitu ya, tapi nggak bule-bule amat sih. Terus kayak tingginya gimana ya, lebih tinggi dari dia sih. Ya cantik sih menurut gue gitu. Dia kan sosok wanita ya, rambutnya kayak nggak terlalu panjang sih, kayak sebahu. Terus ya cantik, terus juga tingginya lebih tinggi dari dia sih gitu. Oke, gimana tuh teman-teman cerita tadi nih dari Kiki tentang boneka Keiko ini. Awal gue ngeliat boneka sini lumayan serem ya, cuman gimana menurut kalian? Buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita mistis pribadi, boleh banget kirim ke Instagram atau email kami. Dan buat teman-teman yang punya kritik atau saran, itu langsung aja nih tulis di kolom komentar. Ada yang boleh ditambahin nggak sih? Enggak sih, pokoknya kalau kalian punya barang atau boneka atau apapun ya dirawat aja dengan baik gitu. Oke.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua ada Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.